Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ashrafal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan baca lanjutan dari pembahasan tafsir Al-Qur'an sampai di surat Abasa. Kita akan baca surat Abasa dari ayat yang pertama sampai ke 16. Jadi tidak seluruhnya kita akan bahas surat ini, yang sisanya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada berapa ayat surat Abasa? Seluruhnya 42. Kita akan bahas di ayat 16 sampai 16. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah. Fi suhuf
صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Muhammad terluka masam dan berbalik karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, tidak beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Allah itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan di tangan para penulis, yaitu malaikat yang mulia lagi berbakti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Abasa wa tawalla, berbuka masa. Dia Nabi Muhammad berbuka masa. Wa tawalla, dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena ja'ahu mendatangi beliau, mendatangi Nabi al-a'ma, seorang sahabat yang a'ma, seorang sahabat yang buta, yaitu sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma yudrika, dan tahukah kamu Muhammad, la'alla, barangkali sahabat Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu yazakka, ingin menyucikan diri, au yadzakkar, atau sahabatmu yang buta itu barangkali ingin mengambil pelajaran darimu, fatanfa'ahu dzikra, dan pelajaran itu memberikan manfaat untuk beliau, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Amma manistabila, adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup, orang kaya dari pembesar-pembesar Quraisy, fa anta lahu tasadda, dan engkau itu Muhammad memberikan perhatian kepadanya, pada orang Quraisy itu. Wa ma 'alaika alla yazakka, wa ma 'alaika, dan engkau tidak akan berdosa, dan engkau tidak akan tercela. Wa ma 'alaika, wa ma 'alaika, tidak mengapa atasmu wahai Muhammad alla yazakka, jika pembesar Quraisy itu tidak menyucikan dirinya. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun sahabatmu yang tadi buta, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, ya, man ja'aka yas'a adalah orang yang sengaja mendatangimu, bersegera mendatangimu, ya, yas'a dengan
ya, bersegera untuk mendapatkan pelajaran. Ya. Wa huwa yakhsha, dan sahabat Abdullah bin Maktum itu yakhsha, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta anhu taraka. Adapun engkau Muhammad, ya, mengabaikan dia. Kalla, jangan begitu. Jangan seperti itu. Innaha tadzkir. Sungguhnya Al-Qur'an itu adalah tadzkirah, yaitu peringatan. Faman syaa dzakar, bagi mereka yang mau, ya, tentu dia akan memperhatikannya, mengambil pelajaran. Faman syaa, bagi yang mau, ya kan, memperhatikannya. Fi suhufin mukarramah, di dalam kitab-kitab fi suhuf mukarramah yang dimuliakan, marfu'ah, ditinggikan, mutahharah, disucikan, bi aidi safar, bi aidi, di tangan-tangan para safar, para malaikat kiramim bararah. Malaikat itu mempunyai sifat kiram, yang mulia, bararah, yang berbakti. Inilah surah atau terjemahan yang singkat dari Al-Abasa 1 sampai 16. Intinya ayat ini menceritakan tentang satu momen di mana Nabi SAW diberikan peringatan atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi SAW dengan ijtihadnya bahwa Nabi ingin mendakwahkan Islam ini kepada pembesar-pembesar Quraisy, ya. Kemudian datang sahabat Abdullah bin Maktum bertanya tentang sesuatu pelajaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, alimni mimma 'allamaka Allah. Permintaan sahabat Abdullah, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang ilmu yang diajarkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi tidak serta-merta menanggapinya karena saat itu Nabi sedang fokus mendakwahi para pembesar-pembesar Quraisy, ya, seperti Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Abbas bin Abdul Muttalib, ya, adalah pembesar-pembesar Quraisy, dengan harapan ketika tokoh-tokoh besarnya itu masuk agama Islam, tentu akan diikuti oleh bawahan-bawahannya, oleh orang-orang yang ada di bawah mereka, ya, bawah mereka. Inilah yang menyebabkan Nabi SAW, ya, tidak menjawab apa yang jadi pertanyaan dari sahabat Abdullah ibnu Maktum, dan turunlah surat ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Dia mengatakan dzakara ghairu wahid min al-mufassirin anna Rasulullah kana yawman yukhatib ba'da udama Quraisy wa qad tuma'a fi islamihi. Disebutkan bahwa, ya, para ulama tafsir, ya, menyebutkan bahwa Rasulullah itu pada satu hari sedang mengajak bicara, mendakwahi para pembesar-pembesar Quraisy, dan beliau sangat menginginkan mereka itu masuk agama Islam. Fabaina wa khawifatihi munajihi id akbala ibnu Maktum karena liman aslama qadim. Datanglah sahabat Abdullah ibnu Maktum, sahabat yang muda. Faja'ala yas'al Rasulullah an syai'in wa yulih alaihi, lalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dan sa'an lau kaffa sa'atahu tilka yatamakan min mufattarat dzalika rajul tama'an murabbatan fi hidayatihi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terus fokus, ya, berbicara dengan berbicara dengan para pembesar Quraisy. Wa abasa bi wajhi ibnu Maktum wa a'rada anhu wa aqbala 'ala al-akhar. Lalu muka Nabi SAW agak sedikit masam dan berpaling dari apa yang jadi permintaan ibnu
Ya Muhammad buka masal dan berpaling anja'ahul a'ma, ketika datang sahabat Abdullah bin Maktum yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu Muhammad, barangkali sahabatmu itu menginginkan untuk menyucikan diri. Jadi sahabat Abdullah bin Maktum ay yahsulu lahu zakata lahu zakat wa tahara fi nafsihi. Ya, yaitu tahukah kamu Muhammad bahwa sahabat Abdullah bin Maktum itu lahu zakat wa tahara fi nafsihi, ingin menyucikan dirinya. Atau yang zakat fatanfa'u dzikr, atau bisa jadi sahabatmu itu yahsul lahu ibti'ad, menginginkan nasihat wasdijar anil maharim, ya, dan menginginkan peringatan dari hal-hal yang diharamkan, sehingga bermanfaat hari ini untuk siapa? Untuk sahabat Abdullah bin Maktum yang benar-benar menginginkan apa? Nasihat, ikhlas. Fadzakir fa dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena mengingatkan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang beriman. Jadi kita ini orang beriman sangat membutuhkan peringatan dari hal-hal yang sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, perbuatan-perbuatan salah kita, perbuatan-perbuatan dosa kita. Makanya ketika ada orang yang memperingatkan, kita mestinya bersyukur kepadanya. Hadis Nabi mengatakan unsur akhwaka zaliman wa mazluman. Ya, tolonglah saudaramu dalam keadaan zalim atau dizalimi. Para sahabat bertanya, kalau orang dizalimi, maka kita akan menolongnya. Bagaimana kita menolong orang yang zalim? Dengan tamnahu falinahu nasu al-qawm. Maka dengan cara mencegahnya itu cara menolong orang yang zalim. Baik. Amma manista. Lalu kita ke ayat berikutnya. Adapun orang yang istaghna, merasa dirinya cukup, merasa dirinya kaya dari pembesar-pembesar kaum Quraisy itu, fa anta lahu tasadda, kamu senantiasa memberikan perhatian penuh kepadanya. Ai amal ghani fa anta tata'arraf lahu la'allahu yahtadi. Adapun orang kaya, kamu sangat fokus kepadanya dan menginginkan dia mendapatkan hidayah. Wa ma 'alaika alla yazakka. Lalu Allah mengatakan, tidak menjadi celah untuk kamu, tidak tercela wahai Muhammad ketika mereka para pembesar Quraisy itu tidak mendapatkan hidayah. Ma anta bi mutalabihi idza lam yahsul lahu zakah. Kamu tidak dituntut, diharuskan agar mereka itu mensucikan diri mereka dari Abu Jahal, dari Utbah, dan yang lainnya. Ketika mereka tidak menerima dakwahmu, maka kamu tidak tercela. Itulah dakwah ikhwan dan akhwat fiddin rahimahullah. Ketika seseorang, ya, dakwah itu penting. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati akan kebenaran, saling menasihati akan apa? Kesabaran. Ini untuk orang-orang Islam, ini untuk orang Islam, saling menasihati akan al-haq, saling menasihati akan kebenaran. Kepada orang kafir saja, la ikraha fid din, tidak ada apa? Paksaan dalam agama Islam ini. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kita jelaskan, ya. Kita jelaskan dakwah itu dengan dakwah yang baik, tidak paksaan. Islam tidak memaksa orang untuk ya masuk ke dalam agama ini tanpa paksaan sedikit. Apalagi kepada orang Islam sesama Muslim, tidak boleh memaksa, ya. Karena seorang punya pendapat saya seperti ini, pendapat antum mungkin berbeda, selama marja kita sama, profesi
orientasi kita sama kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah melalui pemahaman para ulama Ahlus Sunnah dari kalangan sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, terutama dalam pembahasan apa? Tafsir, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam mukaddimahnya, bahwa dalam tafsir ini kaidahnya nggak boleh dengan tafsir birra'i, dengan akal, nggak boleh. Ya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Tafsir yang berasal turun tafsir yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan Sunnah, dan Al-Quran ditafsirkan dengan aqwal sahabat, perkataan para sahabat. Al-Quran ditafsirkan dengan aqwal tabi'in, ya, perkataan para tabi'in. Kemudian terakhir yang kelima, Al-Quran ditafsirkan dengan ya bahasa Arab. Baik, saya pernah tadi. Wa ma 'alaika alla yazakka. Tidak tercela kepada Muhammad jika mereka tidak apa? Menerima. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Karena tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hanya tabligh, menyampaikan, ya. Menerima atau tidak itu tidak menjadi tuntutan bagi seorang pendakwah, tidak menjadi tuntutan bagi seorang pendakwah, dai, ustaz, mubaligh dan yang lainnya. Wa ma 'alaika alla yazakka, ya. Wa amma, adapun orang manja'aka yang mendatangi Muhammad yas'a dengan bersegera, wa huwa yakhsha, sedangkan dia dalam keadaan beriman, dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaksituka wa yakumuka liyahtadi bima taqulahu, datang kepadamu dengan harapan untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, ikhlas dan betul-betul ingin menuntut ilmu darimu, fa anta anhu talaha, dan engkau mengabaikannya, aina tasyawal, menyibukkan dirimu, wa huna amara ta'ala rasulahu Allah yakhus bil intan ahad. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dari sini Allah memerintahkan bahwa tidak boleh mengkhususkan dalam dakwah ini, tidak boleh mengkhususkan dalam memberikan peringatan ini hanya untuk orang-orang yang kaya saja misalnya, orang yang punya jabatan saja misalnya. Tidak boleh. Dakwah itu untuk semuanya. Ya, tidak ada pengkhususan, boleh semuanya. Allah yakhus bil indar ahad, bal yusabu fi baina syarif wa dhaif. Bahkan sama, kata Imam Ibnu Katsir, bahkan sama. Dakwah itu semuanya, bagi yang syarif, bagi yang ya dimuliakan, golongan bangsawan mungkin, wa dhaif, dan orang-orang kaum du'afa, orang yang lemah, fakir, wal fakir wal ghani, orang fakir, orang kaya sama, wasada wal abid, ya, tua dan muda, wal rijal wal nisa, laki perempuan, sighar wal kibar, ya, dewasa dan anak kecil. Ya, summallah, ya, Allah Ta'ala yahdi man yasha ila shiratal mustaqim. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki, bagi yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Wala qad kembali ke hujjah dalil. Abasa wa tawalla. Baik. Kemudian ini didatangkan beberapa riwayat di sini tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul tadi sudah dijelaskan, ya, dijelaskan dalam ya, riwayat-riwayat, di antaranya riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menjadi saksi bahwa sahabat ini turun fi ibni Ummi Maktum al-A'ma, yaitu turun pada kasusnya sahabat Abdullah ibni Maktum yang buta. Ada yang sasar baca yaqul, yang saat itu beliau meminta atau bertanya kepada Nabi SAW atau minta petunjuk, wahai Nabi arsyid, wahai Nabi
dan aku arahan, bimbingan. Ya, di sisi Rasulullah SAW banyak para pengusaha kafir musyrikin. Lalu Nabi SAW tidak menanggapinya. Ya. Kemudian turunlah surat Abasa wa Tawalla. Surat Abasa wa Tawalla. Kemudian sampai mana lagi? Amma manistarka sudah. Fa'anta anhu talah. Maka engkau Muhammad mengabaikannya. Kalla, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla artinya yang dilakukan. Kalla, jangan kamu lakukan. Ya. Harfu rad'in wa zajar. La taf'al mithla ma fa'alta. Jangan kamu lakukan. Innaha tadhkirah. Sesungguhnya Al-Qur'an itu tadhkirah. Yaitu tudzakirul insan bima yanfa'uhu wa tahuthu 'alaihi. Al-Qur'an itu mengajarkan kepada manusia, memberikan peringatan kepada manusia, memberikan pengajaran yang bermanfaat kepada manusia. Bahkan kullahu ma yadurruhu wa tahdaruhu minhu wa yuta'id bihi bihal. Ya, sesuatu yang maslahat diajarkan kepada manusia, sesuatu yang mudarat diterangkan, dijelaskan kepada manusia agar dijauhi. Faman syaa. Kemudian pada ayat selanjutnya faman syaa, bagi mereka yang mau mengambil pelajaran. Ya. Faman syaa dzakara mana minal mawa'id fat. Ada peringatan untuk dijauhi. Ada ketaatan yang mesti dilakukan. Faman syaa lam yata'id li qaulillahi ta'ala. Kalau dijelaskan, disampaikan ayatnya, ini yang perintah, ini yang larangan, yang boleh, yang tidak, yang halal, yang haram, yang tauhid, yang syirik, yang taat, yang maksiat, tapi ternyata dia tidak bisa mengambil pelajaran. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Surat Al-Kahfi 29 Allah mengatakan, katakan Muhammad, al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu dari Rabbmu, dari Tuhan. Faman syaa'a falyu'min. Bagi yang mau silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Bagi yang tidak mau silakan berbuat kekufuran. Silakan berbuat kekufuran. Dijelaskan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullah sebagai tambahan. Ya. Fallahu ja'ala lil-insani al-khiyar qadaran. Di sini dalam ayat faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang mau beriman. Ya, ini pilihan. Faman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau kufur. Mau beriman silakan, mau kufur silakan. Ini qadarun. Ya. Ya. Masyiah qadariyah, ya. Yaitu secara, karena masyiah itu ada dua. Masyiah secara qadari, secara takdir, bahwa silakan memilih mau takdir sebagai orang yang beriman atau mau takdir sebagai orang yang tidak beriman, yang kafir. Secara takdir. Adapun secara syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridho hambanya berbuat kekufuran. Secara syar'i Allah menginginkan meridhoi hanya orang-orang yang beriman. Ya, walaysa al-insanu khuyyira syar'an. Ya. Secara syariat, secara syar'i, maka Islam hakikatnya tidak bisa memberikan pilihan. Ya. Pilihannya adalah beriman, jangan kafir. Ya, secara syar'i. Bainal kufri wal iman, bal huwa ma'mur bil iman wa mafrudun alaihi. Bahkan iman itu perkara yang fardu, perkara yang wajib, perkara yang makmur yang diperintahkan. Tapi
min haitsul qadar, akan tetapi ya dari sisi takdir, ya dari sisi takdir, ya mukhayyar, maka Allah memberikan pilihan, walaisa kama yas'al ba'dun nas. Sehingga takdir itu, ya takdir itu atas dasar keinginan manusia. Manusia itu mempunyai kebebasan, mempunyai keinginan, mempunyai kemerdekaan untuk memilih. Allah berikan pilihan, ya, ya, antara dua jalan, jalan yang hak, jalan yang batil, jalan tauhid, jalan taat, jalan yang maksiat. Silakan pilih. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Ini secara takdir. Tapi secara syar'i, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Ya. Dalam hadis qudsi, ya ibadi tafarraqu ibadati, wahai hamba, luangkan umurmu semuanya, usiamu semuanya, waktumu semuanya untuk beribadah kepada-Ku. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara syar'i. Tetapi secara takdir, secara fakta di lapangan, apakah semuanya orang itu mentauhidkan Allah, beriman? Jawabannya adalah tidak. Ada yang beriman, ada yang secara takdir, secara sunnatullah, secara fakta, faktanya bahwa ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ini pilihan untuk secara takdir dan secara syar'i tidak ada pilihan. Ada lagi. Faman syaa dzakar, ai dzakar ma dasal wahyi fata'id bihi. Wa man syaa lam yadhkuru wal muwaffaq waffaqahu Allah azza wa jalla. Wa man syaa. Baik, kita kembali ke Imam Ibnu Katsir. Wa qawlu ta'ala kalla innaha tadhkirah. Jangan kau lakukan Muhammad, sungguhnya Quran itu adalah peringatan. As-surah awil wasiyah al-musawwa bainan nas bi ibladil ilmi baina syarifi wa dha'ifihi. Quran ini adalah sebuah surat, sebuah wasiat, sebuah peringatan untuk semuanya. Semua manusia tidak pandang pilih, tidak boleh dipilih-pilih, semuanya. Fi ibladil ilmi, sampaikan ilmunya, baik orang yang mulia, orang yang dhaif, orang kaya, orang yang miskin. Wa qala qala rasulullah inna tadhkira al-Qur'an. Tadhkir di sini adalah Al-Qur'an. Faman syaa dzakara ay faman syaa dzakara Allah taala fi jami' umurihi. Ya, bagi yang mau ya mengingat Allah dari setiap perkaranya. Wa yatamil amru dhamir ila al-wahyi dilalati. Kemudian ayat selanjutnya fi suhufin mukarramah marfu'atin. Imam Ibnu Katsir menjelaskan hadis surah awil 'idham wa kila mutarasim bal jami'ul Qur'an fi suhufin mukarramah mu'azzamah wa qara. Bahwa Al-Qur'an itu sebagai surat, sebagai wasiat, sebagai nasihat, ya. Al-Qur'an itu berada dalam kitab suci yang dimuliakan, mukarramah, mu'azzamah, diagungkan, muwaqqar, dihormati, marfu'atun. Al-Quran itu marfu'atun, tinggi, aliyatul qadr, tinggi, mutahharah minad danas, dan suci. Suci dari apa? Minad danas, dari segala kotoran, wasiyada wan naqs, dari segala tambahan dan kekurangan. Al-Quran itu adalah kitab suci yang terbebas dari segala macam bentuk perubahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami sendiri akan menjaganya. Kemudian wa qauluhu ta'ala bi aidi sab'a. Al-Quran itu berada di tangan-tangan ya
safar itu ada yang menafsirkan malaikat, ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ya berada di dalam dada-dada para sahabat Nabi dihafal, atau Al-Quran itu berada dalam dada-dada Al-Qurra, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Wasahih anna safarah, yang sahih kata Imam Katsir bahwa safarah yang dimaksud adalah para malaikat, para malaikat. Demikian juga yang dikuatkan oleh Imam Bukhari, safarah itu adalah para malaikat kiramin ba. Malaikat itu mempunyai sifat kiram. Malaikat itu mempunyai sifat mulia. Bararah berbakti, ay khuluquhum karim. Imam Katsir menjelaskan bahwa malaikat itu akhlaknya mulia, hasan, baik, syarif, mulia. Wa akhlaquhum wa af'aluhum bar, akhlaknya ya, perilakunya itu penuh dengan bakti. Tahiratun kamil, suci, bersih dan sempurna. Wa min huna yanbaghi, dari sini bisa ditarik pelajaran, kata beliau Imam Katsir, yanbaghi hamilul Quran, bagi mereka yang membawa Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang cinta dengan Al-Quran, an yakuna fi af'alihi wa aqwalihi 'ala sadari wa musyah. Mestinya perilakunya ya, tutur katanya ya, perbuatannya, akhlaknya ala sadar, baik ya, di ar-rasyad, di atas petunjuk. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita yang sedang belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Imam Katsir memberikan pesan di sini. Yang bagi hamil Quran yang yakuna af'alu wa aqwaluhu ala sadari wal musyah. Mestinya orang yang belajar Quran, yang mengajarkan Quran, yang membaca, menghafal Quran itu mempunyai ya perilaku, akhlak, budi pekerti, tutur kata yang baik. Kemudian ya beliau membawakan beberapa riwayat di sini ya. Di antaranya dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang belajar membaca Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an wa mahir, dan dia mahir, bagus, pintar, pandai dalam membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil. Balasannya apa? Utamanya apa? Akan dikumpulkan bersama para malaikat safarah al-kiram yang mulia, al-bar yang bakti, berbakti. Walladzi yaqra'u wa huwa 'alaihi, dan orang yang membaca Quran tetapi terbata-bata, mengalami kesulitan, lahu ajron, dia akan mendapatkan 2 pahala. Ini antara keutamaan orang-orang yang belajar Al-Quran. Di sini Allah ya berbicara tentang Al-Quran, kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safar kiramin bararah. Sudah masuk? Sudah? Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya pelajaran tafsir surat Al-Baqarah 1 sampai 16. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya